Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di NaruChess Channel. Sebelumnya maaf, saya hadir kembali setelah sekian Jumat gak ada video baru ya. Jadi udah sering saya katakan YouTube ini cuma hobi doang dan bukan kerja utama saya. Tapi lupakan itu kawan-kawan, saya malah penasaran dengan kabar kalian dan kabar catur kalian. Karena kabar baiknya sekarang sepertinya udah banyak turnamen catur kecil-kecilan ya. Baik, kita masuk pada video. Di video kali ini, saya akan membahas partai catur yang sangat menarik yang dimainkan antara Hikaru Nakamura melawan Mikhail Vladimirovich Krasenkov. Permainan ini terjadi pada 19 Oktober 2007. Oke, baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Krasenkov sebagai putih dan Hikaru memegang hitam. Permainan dimulai dengan kuda F3 dan kuda F6, lalu C4 dan E6. Dilanjut pion ke G3, persiapan Fianchetto gajah ke G2. Dibalas Hikaru dengan pion D5, langsung menawarkan pion pusatnya. Di sini bagi kawan-kawan yang masih belum hafal dengan line atau jalur ini, jika pion memakan dengan pion, saya sarankan makan saja dengan pion untuk bermain aman. Karena jika dimakan dengan kuda, kita akan membantu musuh untuk memainkan tempo pion D4. Atau jika dimakan dengan menteri, sama juga, kuda C3 akan dimainkan. Tapi balik lagi ya, semua itu terserah pada kalian masing-masing. Balasannya di sini tetap gajah ke G2 dan gajah ke E7. Lalu dilanjut lagi dengan kedua pemain rokade pendek. Dimulai dari Krasenkov, lalu kini giliran Hikaru. Lanjut lagi pion B3 dan Hikaru memainkan variasi pion A5. Nah, pembukaan dan variasi seperti ini perlu saya dan kalian pelajari. Kenapa pion A5? Bukannya prinsip opening mengeluarkan bidak-bidak seperti kuda terlebih dahulu? Ya, pasti pion ini punya alasan. Tapi tentu mari kita simak dulu partainya. Krasenkov baru mengeluarkan bidak mayor terlebih dahulu, yaitu kuda ke C3. Hikaru menjawabnya dengan pion ke C6. Lalu pion sentral putih pun baru dimainkan, yaitu pion D4. Respon Hikaru adalah kuda B ke D7. Di sini di partai aslinya, Krasenkov memainkan menteri ke C2. Tapi sebentar, mungkin di sini beberapa kawan kita melihat posisi hitam tertekan. Apalagi jika kita tengok kedua gajah Hikaru ini, benar-benar sangat pasif. Pertanyaannya, kenapa Krasenkov tidak memajukan pion ke C5 saja? Agar gajah gelap semakin pasif dan posisi hitam semakin terdesak. Kalian masih ingat variasi yang dimainkan Hikaru tadi? Ya, pion A5 kawan-kawan. Perhatikan lagi jika pion maju ke C5, hitam akan simpel membalas dengan pion B6. Pion A5 menjaga petak B4 untuk pion. Dan pion A5 ini juga memberi kesempatan gajah perang yang terlihat pasif menjadi bisa sangat aktif. Tentu dengan diagonal A6 F1-nya. Ya, tentunya masih banyak ide dan variasi pada pion A5 ini. Tapi setidaknya itu yang bisa saya ketahui. Oke, kita lanjut setelah Krasenkov menteri ke C2 dan dibalas dengan pion B6. Kini sudah tahu ya, gajah sewaktu-waktu bisa ke A6 untuk menjadi gajah super aktif. Krasenkov kembali mendobrak pusat dengan pion E4. Hikaru tetap dengan idenya, gajah ke A6. Lanjut kuda mundur ke D2. Respon yang bagus dari Hikaru, yaitu pion C5. Gerakan ini bertujuan untuk memakan pion. Jika pion dimakan dengan pion, pion D akan maju ke D4, mengusir kuda terlebih dahulu. Tapi Krasenkov memilih memakan pion kali D5, dan Hikaru tetap memakan pion kali D4, sekaligus mengancam kuda. Kuda lari ke B5, terdapat ide yang unik. Secara jelas, kuda mengancam balik pion D5 kan? Ya, itu yang jelas. Tapi, ide sebenarnya adalah pion maju ke D6, menyerang gajah dan membuka serangan gajah pada benteng. Jadi misal di sini gajah memakan kuda, mungkin putih akan memakan pion E6 terlebih dahulu. Dan lihat sendiri serangannya, mungkin putih akan sedikit lebih diunggulkan. Jadi oleh karena itu Hikaru memakan pion D5, lalu kuda kembali memakan pion D4. Sekarang posisi pion masih terpaku oleh gajah pada benteng.
Jadi Hikaru membawa bentengnya ke C8 bukan hanya ke tempat aman, tapi sekaligus memaku balik pion C putih dengan benteng pada menteri. Benteng E1 dimainkan Krasenkov. Ini adalah file terbuka, tentunya sangat cocok buat benteng. Hikaru mengajukan pion B5, gajah ke B2, benteng ke E8, dan menteri ke D8. Baru di sini Hikaru memakan pion kali C4 dengan pion B-nya. Setelah dimakan kembali dengan pion, menteri ke B6 menyerang gajah. Gajah dilindungi dengan benteng B1, benteng sudah di C8, pion C menggantung. Jelas saja Hikaru memakan pion C dengan pion. Dan sampailah kita pada bagian paling menarik dari partai ini. Karena Krasenkov memainkan kudanya ke C6, menyerang gajah 2 kali. Dan sekali lagi, itu ide jelasnya saja ya. Ide lainnya adalah membuka serangan gajah pada kuda dengan ancaman discover tag benteng pada menteri. Posisi ini tentu akan memakan banyak waktu terutama buat hitam. Tapi dengan kalkulasi Super Grandmasternya, Hikaru tetap memakan kuda dengan benteng. Terlihat di sini hitam blunder karena segera saja Krasenkov memakan kuda dengan gajah. Dan saya pun jika di posisi putih, mungkin saya akan memainkan gerakan ini juga. Dan saya pikir ini tetap menang putih. Kenapa? Lihatlah kawan-kawan. Gajah diserang 2 kali. Benteng diserang gajah, menteri diserang benteng. Dan sementara itu, menteri di sini punya peran untuk menjaga benteng. Baik, coba kita analisis. Jika di sini serangan benteng ditutup dengan gajah, sudah pasti putih akan unggul perwira dengan memakan gajah dengan gajah. Atau misal menteri kabur melindungi gajah atau benteng ke C5, itu bukan melindungi, karena tetap gajah kali gajah menyerang menteri, benteng makan, dan benteng makan, menteri makan, gajah memakan benteng. Ini salah satu contoh hindari seminimal mungkin melindungi perwira apapun dengan menteri. Kita kembali. Jadi intinya, menteri di sini tidak bisa melindungi benteng dan gajah secara bersamaan. Jika menteri kabur, itu akan sangat parah karena gajah memakan benteng gratis dan sekaligus memaku kuda. Menteri makan benteng, ya hanya akan dimakan dengan kuda. Atau di sini ada kawan yang punya ide bagus seperti pasrahkan menteri saja. Jika benteng makan menteri, kita makan benteng dengan benteng. Ya, ini sedikit lebih bagus dari 2 jawaban tadi. Kuda kali C4, gajah kali kuda, dan menteri kali kuda. Ya, mungkin sedikit lebih baik. Tapi oke, kembali ke permainan dan lihat apa yang dimainkan Hikaru pada posisi tadi. Di sini ternyata hanya ada satu gerakan yang membuat putih menang. Gerakannya adalah menteri kali pion F2 skak mengorbankan menteri dan Hikaru menemukannya. Jika raja ke H1, maka menteri akan memakan gajah. Unggul 1 gajah plus 2 pion. Ya, mungkin tadi ada yang mikir kayak gini ya. Bagi yang menjawab seperti ini, coba kita lihat lagi. Setelah Krasenkov makan menteri, apa yang kalian pikirkan? Memakan gajah dengan benteng skak? Tentu saja bukan itu kawan-kawan. Tapi gajah ke C5 skak, jika raja ke F1, maka pion C3 discover skak. Mungkin putih juga akan kehilangan menteri. Menutup dengan benteng, akan dimakan dengan gajah skak. Di sini Krasenkov memilih raja ke F3. Nah, di sini baru benteng kali gajah skak. Sekarang raja tidak punya pilihan untuk mundur. Langkah paksa raja ke G4, kuda ke E5 skak. Perlu diketahui, di sini jika benteng memakan kuda, gajah C8 skak terlebih dahulu. Krasenkov memilih raja maju ke G5, benteng G6 skak, raja H5, lalu pion F6. Lihat peran kuda dan pion ini, mereka menjaga petak pelarian raja. Artinya, persiapan benteng ke H6 skakmat. Dan sekarang dengan terpaksa benteng memakan kuda, benteng kali benteng skak, raja H4, dan permainan berakhir setelah Hikaru memainkan gajah ke C8. Tentu untuk kembali menjaga petak pelarian raja, dan tentunya masih dengan ide yang sama benteng ke H6 skakmat. Ya, apabila permainan dilanjutkan, bagaimana jika pion ke G4 memberi jalan bagi raja?
Sayang sekali gajah F2 skak, Raja H3 dan benteng H6 tetap skakmat. Kita kembali. Atau dengan prinsip pertahanan terbaik adalah menyerang balik. Gajah D5 skak, benteng kali gajah, baru pion maju ke G4. Sekarang gajah F2 dan benteng F6, raja bisa lari ke G2. Sayang sekali, benteng akan menjaga petak lari tersebut ke D3. Ya, kuda F3 memblokir serangan benteng dan memasrahkan menteri, tapi benteng kali G4 skak akan lebih baik. Raja 5 akan dilanjut dengan pion G6 skak, raja 6 dan gajah F8 skak mat, atau raja ke H3. Benteng G5 skak, raja balik lagi, dan gajah F2 skak mat. Kalkulasi brilian dengan pengorbanan menteri mengantarkan kemenangan buat Hikaru. Krasenkov yang coba memanfaatkan backrang lemah Hikaru mampu membuat serangan dengan dominasi taktik pion. Sayang sekali dapat dibantah dengan taktik pengorbanan menteri sekaligus kalkulasi matang oleh Hikaru. Sebuah partai seni catur yang sangat menarik. Dan okelah kawan-kawan, jika kalian terhibur dan dapat belajar dari partai ini, saya pun tentunya ikut senang bisa ngebantu. Dan ada yang salah kata, saya mohon maaf. Salam chess lovers, terima kasih.